Banyak orang terpukau ketika mendengar Indonesia mengoperasikan jet tempur generasi terbaru, Dassault Rafale. Sebuah pesawat tempur multirole yang tidak hanya canggih, tetapi juga membawa reputasi tempur yang sudah teruji di berbagai konflik dunia. Namun di balik semua itu, ada satu pertanyaan yang jarang benar-benar dibahas secara serius. Bukan soal radar, bukan soal misil, dan bukan soal siapa yang lebih unggul di udara. Tapi satu hal yang justru menentukan, berapa sebenarnya biaya setiap kali satu Rafale TNI Angkatan Udara lepas landas untuk menjalankan misi? Karena dalam dunia militer modern, kekuatan udara bukan hanya soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang mampu membayar harga untuk tetap berada di langit lebih lama dari lawannya. Sebelum kita masuk lebih dalam, ada satu hal penting yang harus dipahami sejak awal. Seluruh angka dalam pembahasan ini adalah estimasi umum yang diambil dari referensi global, laporan industri pertahanan, serta pola operasional jet tempur sekelas Rafale di berbagai negara pengguna. Ini bukan angka resmi milik TNI Angkatan Udara, karena biaya operasional militer adalah informasi sensitif yang tidak dipublikasikan secara detail ke publik. Namun, dengan pendekatan ini, kita bisa mendapatkan gambaran yang cukup akurat tentang skala biaya yang sebenarnya terjadi di balik satu misi udara modern. Dan dari sinilah kita akan mulai melihat satu fakta menarik, bahwa setiap detik di udara selalu ada biaya besar yang terus berjalan. Biaya per jam terbang. Mari kita mulai dari fondasi paling dasar, yaitu biaya per jam terbang. Secara global, Dassault Rafale dikenal memiliki biaya operasional di kisaran 14.000 hingga 20.000 euro per jam. Jika dikonversikan ke rupiah, angkanya berada di sekitar ratusan juta rupiah untuk setiap jamnya. Angka ini bukan sekadar bahan bakar, tetapi sudah mencakup berbagai komponen penting seperti perawatan ringan, penggunaan suku cadang, hingga dukungan teknis yang memastikan pesawat tetap dalam kondisi siap tempur. Namun, disinilah kita sering salah paham. Biaya per jam ini hanyalah biaya dasar untuk membuat pesawat tetap bisa terbang. Ini belum mencerminkan kondisi nyata ketika Rafale menjalankan misi tempur sesungguhnya. Karena ketika misi dimulai, biaya akan berkembang jauh lebih besar dari sekadar angka per jam tersebut. Apa yang terjadi dalam satu misi? Sekarang kita masuk ke gambaran yang lebih realistis. Satu misi tempur biasanya berlangsung antara 1,5 hingga 2 jam. Dalam durasi ini, berbagai komponen biaya bekerja secara bersamaan, dan semuanya saling terhubung. Bahan bakar menjadi faktor pertama yang langsung terasa. Rafale mengonsumsi ribuan liter bahan bakar setiap jam, terutama saat fase take-off, climb, dan manuver tempur. Dalam satu misi penuh, biaya bahan bakar saja sudah bisa mencapai ratusan juta rupiah. Namun yang lebih besar justru datang dari sisi yang tidak terlihat, yaitu perawatan dan keausan sistem. Setiap kali Rafale terbang, mesin mengalami tekanan ekstrim, sistem avionik bekerja terus-menerus, radar aktif memindai, dan struktur pesawat menerima beban aerodinamis yang tinggi. Semua ini menyebabkan penurunan usia pakai komponen, yang pada akhirnya harus diganti atau diperbaiki. Inilah alasan mengapa 1 jam terbang bisa dibayar dengan puluhan jam kerja teknisi di darat. Di luar itu, ada juga biaya personel. Seorang pilot tempur bukan hanya dibayar untuk terbang, tetapi juga untuk pelatihan, kesiapan, dan risiko yang dihadapi. Begitu juga dengan ground crew yang memastikan setiap detail pesawat siap sebelum dan sesudah misi. Dan terakhir, ada depresiasi. Setiap penerbangan secara perlahan mengurangi umur pakai pesawat yang nilainya sendiri mencapai triliunan rupiah per unit. Semua komponen ini berjalan bersamaan dalam satu misi. Total biaya tanpa senjata. Jika kita gabungkan seluruh komponen tadi, maka gambaran biaya mulai terlihat lebih jelas. Dalam 1 jam terbang, Rafale bisa menghabiskan ratusan juta rupiah. Ketika misi berlangsung selama 2 jam, totalnya bisa mendekati 1 miliar rupiah hanya untuk memastikan pesawat tersebut bisa terbang, kembali, dan siap digunakan lagi. Ini adalah angka yang cukup besar, bahkan jika dibandingkan dengan banyak sektor lain di luar militer. Namun yang perlu diingat, ini masih belum memasukkan faktor paling mahal dalam operasi tempur modern, yaitu senjata. Senjata, biaya yang mengubah segalanya. Ketika Rafale terbang dalam misi tempur, ia tidak datang dengan tangan kosong. Di bawah sayapnya, terdapat berbagai jenis persenjataan yang masing-masing memiliki nilai yang sangat tinggi. Misil udara ke udara modern, misalnya,
bisa memiliki harga setara puluhan miliar rupiah per unit. Bom presisi, meskipun lebih kecil, tetap memiliki nilai miliaran rupiah. Dalam satu misi, Rafale bisa membawa beberapa jenis senjata sekaligus, tergantung pada profil misi yang dijalankan. Disinilah skala biaya berubah secara drastis, karena ketika senjata tersebut digunakan, maka nilainya langsung hilang dalam satu kali penggunaan. Tidak seperti bahan bakar atau perawatan, senjata adalah biaya sekali pakai yang langsung habis dalam satu momen. Inilah yang membuat biaya misi tempur modern bisa melonjak sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat. Total biaya satu misi secara utuh. Sekarang kita gabungkan semuanya menjadi satu gambaran utuh. Biaya operasional dasar untuk satu misi bisa mencapai ratusan juta rupiah. Namun, ketika ditambahkan dengan persenjataan yang dibawa dan berpotensi digunakan, total biaya bisa meningkat menjadi puluhan bahkan lebih dari 100 miliar rupiah. Dan yang menarik, semua ini terjadi hanya dalam satu kali misi, oleh satu unit pesawat. Artinya, keputusan untuk mengirim satu jet tempur ke udara bukanlah keputusan kecil. Itu adalah keputusan strategis yang melibatkan biaya sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Skala lebih besar, operasi tahunan. Jika kita tarik ke skala yang lebih besar, gambaran ini menjadi jauh lebih menarik. Satu unit Rafale tidak hanya terbang sekali, tetapi ratusan jam setiap tahun untuk menjaga kesiapan tempur pilot dan satuan. Dengan pola ini, biaya operasional tahunan per unit bisa mencapai puluhan miliar rupiah. Dan itu belum termasuk program besar seperti overhaul mesin, upgrade sistem, atau modernisasi avionik. Ketika Indonesia nantinya mengoperasikan puluhan unit Rafale, maka total biaya operasional tahunan akan berada di level triliunan rupiah. Ini menunjukkan bahwa kekuatan udara modern adalah investasi jangka panjang yang sangat besar, bukan hanya saat pembelian, tetapi selama masa operasionalnya. Kenapa biaya ini tetap masuk akal? Lalu pertanyaannya menjadi sangat sederhana. Apakah semua biaya ini sepadan? Jawabannya kembali ke satu konsep utama dalam strategi militer modern, yaitu deterrence atau daya tangkal. Jet tempur seperti Rafale tidak hanya digunakan untuk perang, tetapi justru untuk mencegah perang itu terjadi. Ketika sebuah negara memiliki kemampuan untuk meluncurkan serangan presisi dengan cepat dan akurat, maka potensi konflik bisa ditekan sejak awal. Dalam konteks ini, biaya besar yang dikeluarkan bukan hanya untuk bertempur, tetapi untuk menjaga agar pertempuran itu tidak pernah terjadi. Pada akhirnya, setiap kali satu Rafale TNI Angkatan Udara lepas landas, ada banyak hal yang sebenarnya ikut terbang bersamanya. Bukan hanya pilot dan mesin, tetapi juga biaya, perhitungan, dan strategi yang kompleks. Di balik satu misi yang terlihat singkat, terdapat investasi besar yang mencerminkan betapa seriusnya sebuah negara dalam menjaga kedaulatan udaranya. Dan dari sini kita bisa memahami satu hal dengan sangat jelas, bahwa menjaga langit Indonesia tetap aman memang tidak pernah murah.